Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang yang dikasihi Tuhan. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kesempatan yang diberikan untuk kembali kita menikmati cinta Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal 2, ayat 13 sampai ayatnya yang ke-20. 1 Tesalonika 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara membaca dua ayat 13 dan ayatnya yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Sukacita atas jemaat, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu. Segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul renungan kita pada hari ini adalah penderitaan menimbulkan ketekunan. Penderitaan menimbulkan ketekunan bagi jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Oleh karena itu, pembacaan kita hari ini dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayatnya ke-13 sampai ayat 20 menjelaskan tentang rasa syukur Rasul Paulus terhadap jemaat yang ada di Tesalonika. Mengapa Bapak Ibu? Kita dapat melihat diceritakan pada ayat yang ke-13, ayat 14 dan ayat-ayat selanjutnya, bahwa orang-orang percaya yang ada di Tesalonika mendapatkan penderitaan, baik itu penderitaan fisik mereka, psikis mereka, juga halangan-halangan atau tindakan keras karena iman mereka terhadap Yesus Kristus. Oleh karena itu, Rasul Paulus sangat mengerti tentang kondisi keadaan yang dialami oleh jemaat yang dia bangun semasa ia berada di Tesalonika, dan ketika Rasul Paulus menghibur mereka, dia tidak berada di Tesalonika. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengirim pesan bagi jemaat yang ada di Tesalonika. Dikatakan pada ayat 13, Rasul Paulus sangat bersuka cita karena jemaat itu memiliki nilai plus di hadapan Tuhan. Mereka menerima firman yang diajarkan Rasul Paulus sebagai firman Allah, bukan semata-mata perkataan manusia, yaitu Rasul Paulus. Itu merupakan ucapan Rasul Paulus. Dan yang kedua, Rasul Paulus mengucap syukur dan bersuka cita karena jemaat Tesalonika juga tekun di dalam iman mereka. Mereka tetap setia kepada Tuhan. Iman mereka tetap teguh meskipun di dalam penderitaan. Kita akan melihat beberapa penderitaan yang dialami oleh jemaat yang ada di Tesalonika pada saat itu. Dikatakan pada ayat yang ke-14, mereka ditindas oleh orang-orang mereka sendiri, dari kalangan mereka sendiri, bangsa mereka sendiri, yaitu orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi yang menaruh percaya kepada firman Allah mendapatkan kekuatan melalui penderitaan. Kenapa Bapak Ibu? Ketika mereka tetap setia, mereka tetap teguh dalam iman mereka, Tuhan juga memberikan pertolongan, kekuatan, bahkan penghiburan iman melalui Rasul Paulus. Tindakan kekerasan yang mereka alami. Dalam ayat yang ke-14, mereka menderita dari teman sebangsanya sendiri. Ayat 15 juga dikatakan bahwa orang Yahudi telah membunuh Tuhan Yesus Kristus, dan mereka juga menganiaya orang-orang yang dipilih Tuhan, yaitu nabi-nabi Allah. Mereka siksa, rasul-rasul Allah, mereka juga menganiaya. Dan apa yang mereka lakukan, mereka juga menolak hal-hal baik tentang kebenaran firman Tuhan. Mereka melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Apa yang berkenan kepada Allah mereka tidak pedulikan. Dijelaskan pada ayat yang ke-15, dan juga semua manusia dimusuhi oleh mereka. Padahal yang menjadi musuh mereka adalah orang-orang mereka sendiri, sesama orang Yahudi. Nah Bapak Ibu, dikatakan bahwa mereka adalah jemaat Tuhan yang tetap percaya, ya, jemaat Tuhan yang ada di Yudea. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada ayat yang ke-16 juga mereka
di sana menghadapi suatu rintangan besar, yaitu halangan atau penderitaan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang menghalangi pemberitaan Injil kepada bangsa lain. Orang-orang Yahudi yang ada di Tesalonika, mereka memiliki kerinduan untuk berita Injil itu tidak sampai kepada bangsa lain. Artinya mereka tidak merindukan ada keselamatan terjadi kepada bangsa lain. Dan di sini kita melihat sikap keegoisan orang-orang Yahudi. Mereka adalah orang-orang yang tahu tentang hukum Musa, tentang hukum Taurat, dan mereka menganggap diri bahwa mereka lah orang-orang yang paling tepat atau benar mengajarkan, memberitakan firman Allah tersebut. Bukan rasul, bukan nabi yang dipilih Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang mereka lakukan untuk menghalang-halangi pemberitaan Injil di Tesalonika tidak memudarkan kuasa Tuhan bekerja di Tesalonika. Tuhan melalui Roh Kudus memberikan kekuatan yang baru sehingga orang-orang yang percaya di sana tetap bertekun di dalam iman. Karena orang-orang yang percaya yang ada di Tesalonika tetap memberi hati, memberi hidup mereka, memberi diri mereka kepada Tuhan. Itu yang mempermudah mereka sehingga Roh Allah pun bekerja di dalam kehidupan mereka dan membuat mereka tetap menjadi orang-orang yang percaya teguh di dalam iman mereka. Rasul Paulus juga di dalam ayat yang dijelaskan pada pasalnya yang kedua ini, ayat 13 sampai ayatnya ke-20, Rasul Paulus berterima kasih atas jemaat Tesalonika oleh karena tantangan yang mereka hadapi itu adalah sebagai ujian iman mereka untuk membuat mereka teguh di dalam iman mereka dan terus tekun di dalam Tuhan. Dan iman mereka juga membuat mereka berani untuk terus menyaksikan kemurahan Allah kepada orang lain. Meskipun rasul-rasul dihalangi oleh bangsa Yahudi sendiri, tetapi Tuhan dapat memakai jemaat-jemaat yang ada di Tesalonika untuk menyampaikan kesaksian tentang kemuliaan Allah di tengah-tengah bangsa yang belum percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Rasul Paulus juga bangga kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Rasul Paulus mengucapkan bahwa dia bersukacita atas mereka. Bukan bersukacita karena mereka menderita, tetapi Rasul Paulus bersukacita karena jemaat Tesalonika tetap teguh di dalam iman, di dalam penderitaan yang mereka alami. Mereka tetap bertekun di dalam iman mereka di tengah-tengah penderitaan yang mereka alami. Itulah yang merupakan sukacita bagi Rasul Paulus. Bahkan di dalam ayat yang ke-19 dikatakan, pada waktu saya bacakan ayat 20 Bapak Ibu Saudara ya. Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Rasul Paulus mengatakan jemaat itu merupakan kemuliaan bagi Rasul, terutama Rasul Paulus. Kenapa? Karena di tengah penderitaan yang mencekam hidup mereka, mereka tidak dapat leluasa beribadah. Mereka tetap pegang teguh kepada Yesus yang mereka percayai. Penderitaan tidak membuat mereka kendor imannya, luntur imannya di hadapan Tuhan dan menyerah dengan keadaan. Tetapi dengan penderitaan itu menimbulkan ketekunan, keteguhan iman jemaat yang ada di Tesalonika. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apabila kita mengalami penderitaan, karena iman kita, patutlah kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Karena hal itu dapat dipakai Tuhan untuk memurnikan dan menguatkan iman percaya kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, ketika mengalami penderitaan iman, jangan kecewa, jangan kecil hati, dan bahkan mundur. Tetapi tetap teguh di dalam Tuhan. Tuhan tidak tinggal diam. Dia memberikan Roh Kudus-Nya untuk memberikan kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita. Dan juga Bapak Ibu, penderitaan yang kita alami sifatnya sementara, sebagai persiapan untuk menerima kemuliaan kekal yang Yesus telah sediakan bagi kita semua. Penderitaan sekeras apapun, sebesar apapun usaha manusia untuk menghalangi Injil tidak tersampaikan kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus, tidak akan
menutup kuasa Tuhan, menghalangi kuasa Tuhan bekerja untuk memulihkan setiap hati, bekerja dengan leluasa sehingga banyak orang dapat percaya kepada Tuhan. Dan juga penindasan sekeras apapun bagi jemaat Tuhan, bagi hamba-hamba Tuhan, Tuhan berdaulat atas kehidupan umatnya, atas kehidupan hamba-hambanya. Tuhan tidak akan tetap tinggal diam. Tuhan akan membela umatnya. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-18 berkata, kita sama-sama baca ayat ini Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat 18 berkata, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Tuhan. Kita patut berterima kasih kepada Tuhan. Setiap penderitaan yang Tuhan izinkan bukan membuat kita lemah, tetapi ada maksud Tuhan supaya kita kuat di dalam iman, supaya kita melihat kemuliaan Allah dinyatakan untuk membela kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang tetap cinta kepada Yesus sampai selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau meteraikan setiap benih firman Tuhan di dalam hati kami, dalam pikiran kami, sehingga senantiasa kami melangkah mendapatkan kekuatan yang baru oleh karena Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kiranya keluarga GPD El Shaddai Magelang diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Terpujilah Engkau Allah kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.